Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, sepeninggal Maharaja Sri Rajasa Nagara atau Prabu Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit menjadi limbung. Senjakala era Majapahit terasa, tatkala terjadi perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Konflik yang dinamakan Perang Paragreg ini membawa kerugian besar bagi Majapahit karena banyak daerah bawahan di luar Jawa melepaskan diri ketika Istana Barat dan Istana Timur sibuk berperang demi ambisi kekuasaan. Perseteruan Wikramawardhana dan Bre Wirabumi ini juga identik dengan cerita klasik Damarwulan dan Menak Jinggo dalam karya sastra berjudul Serat Damarwulan. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Wikramawardhana merupakan anak dari adik Prabu Hayam Wuruk, Dyah Nirtaja, yang menjabat sebagai Bre Pajang. Raja Majapahit yang bernama asli Raden Gagak Sali ini menikahi sepupunya, sang putri mahkota Kusumawardhani, sekaligus putri Prabu Hayam Wuruk, dari permaisuri Sri Sudewi atau Padukasori. Padukasori juga merupakan anak Wijaya Rajasa dari istri selir atau anak tiri Raja Dewi, yaitu adik dari Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi, ibu sang Prabu Hayam Wuruk. Sementara Bre Wirabumi adalah anak Prabu Hayam Wuruk dari istri selir, yang kemudian menjadi anak angkat dari Raja Dewi Maharajasa. Menurut Negara Kertagama, istri Bre Wirabumi adalah Nagarawardhani, putri Bre Lasem alias Indu Dewi, putri Raja Dewi dan Wijaya Rajasa atau Kudamerta. Jadi, Bre Wirabumi adalah keponakan, anak angkat, sekaligus cucu mantu dari Raja Dewi Maharajasa. Menurut para raton, sepeninggal Prabu Hayam Wuruk tahun 1389 Masehi, putri mahkota Kusumawardhani dan Wikramawardhana naik takhta dan memerintah berdampingan. Jabatan Bre Mataram lalu dipegang oleh selir Wikramawardhana, yaitu Bre Pandansalas atau Ranamanggala. Ibu Ranamanggala adalah adik Wikramawardhana sendiri yang bernama Surawardhani alias Bre Kahuripan. Pada tahun 1400 Masehi, Wikramawardhana turun takhta untuk hidup sebagai pendeta, dan Kusumawardhani pun memerintah secara penuh di kerajaan Majapahit. Menurut naskah para raton, Wikramawardhana kembali mengambil alih takhta kerajaan setelah
Kusumawardhani meninggal dunia. Tatkala Indu Dewi meninggal dunia, jabatan Bre Lasem diserahkan pada putrinya, yaitu Nagara Wardhani, istri Bre Wirabumi. Namun Wikramawardhana segera mengangkat menantunya sebagai Bre Lasem yang baru, yaitu istri Bre Tumapel. Perseteruan terkait pengangkatan Bre Lasem baru ini membuat perang dingin antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi yang masing-masing merasa berhak atas takhta Majapahit. Perselisihan ini kemudian memunculkan istilah Kedaton Kulon dan Kedaton Wetan atau Istana Barat dan Istana Bagian Timur. Akibat perselisihan yang tidak berkesudahan, akhirnya pada tahun 1404 Masehi meletuslah Perang Paragreg, yang artinya perang setahap demi setahap dalam tempo lambat. Pihak yang menang pun silih berganti di antara keduanya. Awalnya perang saudara itu dimenangkan oleh Bre Wirabumi. Namun setelah Wikramawardhana mendapat bantuan dari Bre Tumapel pada tahun 1406 Masehi, Kedaton Wetan pun dapat dikalahkan. Bre Wirabumi kemudian melarikan diri, namun dikejar oleh Raden Gajah yang menjabat sebagai Ratu Angabaya Istana Bagian Barat. Bre Wirabumi yang tertangkap selanjutnya dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh Raden Gajah yang kemudian dibawanya menuju Istana Bagian Barat. Putri Bre Wirabumi yang menjabat sebagai Predaha kemudian diboyong Wikramawardhana sebagai istri selir. Dari perkawinan inilah lahir Sri Suhita yang naik takhta menggantikan Wikramawardhana tahun 1427 Masehi. Namun dendam pun tidak berkesudahan. Tatkala pada tahun 1433 Suhita membalas kematian kakeknya Bre Wirabumi dengan cara menghukum mati Branarapati alias Raden Gajah. Pasca kekalahan Bre Wirabumi, Kedaton Wetan kembali bersatu dengan Kedaton Kulon. Namun perang Paragreg membawa kerugian besar bagi Majapahit, yaitu dengan banyaknya daerah bawahan di luar Jawa melepaskan diri ketika Istana Barat dan Istana Timur sibuk berperang. Pada tahun 1405 Masehi, daerah Kalimantan Barat direbut oleh Kerajaan Tiongkok. Disusul pula dengan lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara itu pun juga lepas dari kekuasaan Majapahit. Ketika terjadi penyerbuan ke Kedaton Timur, sebanyak 170 orang anak buah Laksamana Cheng Ho juga ikut terbunuh di saat Cheng Ho sedang menjadi duta besar kerajaan Tiongkok. Ma Huan, yaitu sekretaris Cheng Ho, dalam bukunya Ying Ya Sheng Lan mencatat bahwa Wikramawardhana didenda ganti rugi sebanyak 60.000 tael. Namun hingga tahun 1408
ia baru bisa mengangsur 10.000 tile saja. Akhirnya, Kaisar Yongle membebaskan denda tersebut karena merasa kasihan. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.